sahabat Polytron. Nah, ini tadi saya baru ke bengkel ahli shock. Nah, saya tanya mengapa shock Polytron ini keras seperti itu. Nah, saya akan jelaskan apa yang disampaikan oleh ahli bengkel shock. Nah, bukan saya yang menerangkan ini ya, tapi saya akan sampaikan kenapa shock ini keras. Ini menurut bengkel shock yang tadi saya datangi. Mungkin bengkel shock yang lain punya teori berbeda. Jadi seperti ini. Nah, ini spare part di dalam shock breaker Polytron. Ya, ini. Nah, secara umum kata tadi bengkel shock, jadi spare part ini bisa dikatakan kualitasnya kurang bagus, tidak seperti kualitas shock breaker pada umumnya. Jadi baik pernya, ini besi sulingnya dan yang lain, ini bisa dikatakan kurang bagus, tidak seperti pada umumnya, kualitasnya itu kurang ya. Nah, kemudian penyebabnya yang lain tadi waktu ini dibuka olinya, tadi dibuka disampaikan itu olinya itu yang satu sudah hitam. Entah kenapa motor ini motor baru, tapi tadi pas dibuka itu yang sebelah olinya itu sudah hitam. Jadi kayak seperti oli yang shock breaker yang sudah lama seperti itu. Nah, itu satu. Kedua, ini per ini yang sangat keras itu, ini per ini. Jadi per ini tadi diganti. Per ini diganti karena ini sangat keras sekali per ini. Ini tadi saya upgrade service shock tanpa mengganti part secara keseluruhan, hanya beberapa saja. Nah, hasilnya alhamdulillah sudah tidak terlalu keras, sudah agak empuk. Jadi tadi yang diservis pertama ini per ini diganti dengan yang lebih empuk. Ini bawaan Polytronnya sangat keras sekali, yang sangat keras sampai ceklok gitu. Nah, ini diganti yang lebih enak, lebih empuk. Nah, kemudian ini bentuknya kata ahli shock, ini bentuk shock breaker Polytron ini modelnya upside down, ini di sini. Nah, kemudian ini di sini tadi yang diservis ini ring sirkulasi oli, ini di sini ring sirkulasi oli ini dibubut. Nah, ini biar olinya lebih lancar, ini di ring sirkulasi oli. Nah, tadi secara keseluruhan ini tidak ada part yang diganti total, ini masih utuh. Nah, cuma ini ring per ini yang diganti, yang menyebabkan keras, bunyi kenceng kalau di jalan tidak rata itu klok gitu. Ini yang diganti. Kemudian di sini ring sirkulasi oli ini diperlancar, dibubut. Kemudian tadi saya pakai oli merek Öhlins. Merek Öhlins itu paling bagus ya, bisa dikatakan paling bagus karena shock breaker merek Öhlins itu harganya sangat mahal dan itu sangat enak sekali, empuk. Tadi saya sekaligus pakai oli Öhlins itu takaran 40. Nah, jadi secara keseluruhan ini bisa dikatakan kata bengkel shock, ini partnya itu kurang bagus. Nah, kalau mau tadi saya ganti hanya ini saja, per ini sama per ring sirkulasi oli di sini. Sama saya kasih oli Öhlins 40, takaran 40. Nah, ini sudah lumayan enak.
Nah, kalau mau lebih bagus lagi, nah per ini diganti sekalian. Misalkan kita pakai PCX, punya per PCX, ini nanti agak lebih empuk lagi. Jadi secara keseluruhan memang kurang bagus kualitasnya. Nah, kalau yang punya dana budget yang lebih banyak lagi, jadi diganti total yang ini. Per ini semuanya diganti total pakai punya spare partnya PCX. Yang disisakan hanya ini saja, tabung ini. Yang lain diganti PCX semua, nanti dipasang kembali. Nah, seperti itu. Tadi saya upgrade ini per shock Polytron Fox Air tanpa mengganti secara keseluruhan, hanya saya ganti per ini dan ring sirkulasi oli di sini, dan kita ganti oli pakai oli merek Ohlins, dan hasilnya lumayan. Ini tidak terlalu keras, sudah empuk, dan di jalan berlubang juga sudah tidak terlalu bunyi klok 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 seperti itu. Nah, selamat mencoba. Ini baru shock depan ya, nanti kapan-kapan kita review lagi untuk shock belakang. Nah, sekian, terima kasih.